Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa Net TV Sulawesi Selatan dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam program Oase, program yang senantiasa kita nanti-nantikan. Pertama-tama mari kita senantiasa memuji Allah dengan senantiasa bertahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah pernah terlupakan bahwa ini adalah satu paket, satu sisi tahmid, satu sisi salawat, dua hal yang disatukan dan tidak bisa terpisahkan sama sekali. Semoga kita termasuk bahagian hamba yang senantiasa bersyukur dan bahagian umat yang mendapatkan pengakuan serta bila mana diperlukan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwatul kiram, pemirsa Net TV dimanapun berada, suatu ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim? Innan nasa salasatu aslasin. Sesungguhnya manusia itu tiga dibagi tiga, maka sama dengan satu. Maknanya adalah bahwa pada diri manusia ini ada tiga hal yang masing-masing dimiliki oleh tiga hal. Apa itu? Yang pertama, wa amma ma huwa lillah. Yang pertama ini sepertiga awal adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Paruhuhu, itulah ruhnya. Jadi ruh kita ini adalah lillah. Itulah sebabnya dikatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, di saat kita meninggal dunia, bahwa kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang datang dari Allah itulah roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan akulah yang meniupkan roh kepada manusia. Dan manakala waktu itu telah tiba, maka dia akan kembali. Oleh sebabnya janganlah sampai menyia-nyiakan roh yang tertitip oleh Allah di jasad kita, karena suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketika seseorang dipinjamkan sesuatu, lalu kemudian dia tidak cakap di dalam menjaga dan memelihara, bahkan terkesan arogan dengan merusak, bahkan menganggap itu adalah milik dia, maka disinilah kerusakan itu terjadi. Karena kebanyakan kita berbuat seenaknya saja. Apapun yang kita akan lakukan, kita lakukan. Padahal tertitip ruh di dalam diri kita. Kita ini bergerak dikarenakan ruh dari Allah. Kita ini berbicara, bercakap dikarenakan ruh dari Allah. Kita ini melakukan apapun, melihat, mendengar dikarenakan ruh yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjut tausiah kita setelah yang satu ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Ayyuhal ikhwatul kiram, pemirsa Net TV dimanapun berada,
Ingatlah, segala pinjaman adalah bukan milik kita. Saat mana kemudian diminta oleh yang memberikan kita pinjaman, tentu dia akan bertanya-tanya. Itulah sebabnya dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Akan ditanya dan selalu akan ditanyakan kepada kita. Bersiapkah kita dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Roh bukan kita punya, sementara kita dititipi. Maka di saat roh kemudian dibawa pulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pemirsa Net TV yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa sama sekali mengadakan suatu komplain, mengatakan bahwa Allah zalim terhadap kita, karena hal tersebut adalah merupakan apa yang datang dari Allah. Lillahi ma akhadha walahu ma ata wa likulli syai'in indahu bi ajalin musamma. Allah yang mengambil, karena Allah juga yang memberikan, dan segala sesuatunya itu memiliki batas waktu yang temporer. Segala sesuatunya termasuk apa yang tertitip. Manakala yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita selalu dan senantiasa mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bimakna apa? Bahwa apa yang datang dari Allah manakala diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa bersiap diri, karena kita tak bisa menahan-nahan akan keberangkatannya, karena itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Lalu sepertiga yang kedua kata Luqmanul Hakim adalah untuk manusia. Falinafsihi. Apa dia untuk kita manusia? Fa'amaluhu. Amalan-amalan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita iktisabkan, apa yang kita ikhtiarkan, itu akan menjadi hasil bagi kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sesungguhnya amalan-amalan kita sebesar zarah dia, baik dia buruk, maka semua itu akan kita dapati, akan kita temukan semuanya. Karena itulah hasil daripada kesungguhan kita dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini perlu saya ingatkan kepada pemirsa Net TV dimanapun berada, bahwa amal ini harus disertakan dengan amanu. Karena di situ dikatakan illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang untuk melakukan amal itu harus beriman dulu. Tanpa iman semua adalah merupakan kesia-siaan dan takkan bermanfaat sama sekali. Tetapi kalau iman awalnya, lalu inilah yang mendorong kita untuk melakukan serta melaksanakan sesuatu, barulah dikatakan dia bermanfaat dan dia adalah sebuah perbuatan yang tidak sia-sia. Maka itulah sebabnya untuk kita semua ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala roh, lalu kesempatan kita untuk melakukan perbuatan demi perbuatan, dan dengan perbuatan ini kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan ridha lah seseorang hamba itu dimasukkan oleh Allah dalam kenikmatan yang maha sempurna. Apa dia? Surga dengan segala kenikmatannya. Insya Allah kita akan lanjutkan tausiah kita setelah pariwara berikut ini. Ya Allah ya Rahman Ya Rahim Ya Malik, Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik, Ya Quddus. Ikhwah fillah, pemirsa Net TV Sulsel dimanapun berada, kita sudah membahas dua hal dari manusia, sepertiga lalu kemudian sepertiga.
dan akhirnya kita berada pada sepertiga yang terakhir. Apa sepertiga terakhir ini? Kalau sepertiga pertama itu adalah untuk Allah, apa dia roh, lalu sepertiga berikutnya untuk kita manusia, apa dia, itulah amal. Lalu sepertiga yang terakhir adalah apa? Sepertiga terakhir adalah lidudi, diperuntukkan untuk cacing-cacing tanah. Cacing tanah. Untuk cacing tanah ini di bahagian tubuh kita yang mana? Ternyata pajasaduhu, jasad kita ini yang kadang kita sombong-sombongkan karena tubuh kita yang atletis. Mungkin tubuh kita yang tampak terlihat indah oleh sebahagian mata yang memandang kita, wajah kita yang rupawan, dan seluruh lekak-lekuk tubuh yang menurut kita menjadi sebuah kebanggaan, ternyata liduri, untuk cacing-cacing tanah. Maka janganlah sombong pada jasad kita ini. Pada akhirnya nanti ketika kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kesombongan tadi hilanglah, sudah selesai, dan kemudian kehilangan makna bahwa ada orang yang jasadnya tak termakan tanah, sebagaimana dikatakan innallaha ta'ala harramul arda an ta'kula ajsadal anbiya. Betul bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan jasad daripada para anbiya untuk dimakan oleh tanah. Iya, tetapi apakah kita termasuk bahagian daripada yang memahami apa yang datang dari kenabian itu sendiri? Ada orang yang ditanam sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, tak termakan tanah. Padahal dikatakan kullu bani adama ya'kuluhu turaba. Setiap anak cucu Adam manakala dia meninggal dunia, maka dia akan termakan oleh tanah. Itulah perwakilan daripada lidudi, cacing-cacing tanah yang menunggu dan menanti kita sebagai santapan yang lezat buat mereka semuanya. Illa ajabaz zanab, semua hancur, tetapi ada satu yang tidak dimakan oleh tanah. Apa dia? Tulang sulbiyah, tulang ekor bahagian belakang daripada diri kita. Minha hulika, daripadanya kita diciptakan, wa fihi yurakkabu, dan daripadanya kelak di dalamnya kita disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pemirsa Net TV Sulawesi Selatan dimanapun berada, marilah kita menjaga diri kita bahwa sungguh ada dari Allah, ada untuk kita dan ada untuk cacing-cacing tanah. Semoga kita pahami bersama untuk senantiasa kita mempersiapkan diri dan mengetahui siapalah diri kita sebagai manusia biasa di hadapan Rabbul Izzah, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.